Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tematik, kelas 4, tema 6 cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 2. Sudah siap untuk belajar? Yuk kita mulai belajar hari ini. Mari kita perhatikan gambar berikut. Profesi apa sajakah yang ditunjukkan oleh gambar-gambar tersebut? Coba kita perhatikan satu persatu. Yang pertama ini adalah seorang pelukis. Kedua adalah sutradara. Ketiga adalah seorang penari. Yang keempat adalah pesulap. Siapakah di antaramu yang ingin menjadi pekerja seni? Pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Para penari, pelukis, animator, sutradara, dan pesulap merupakan beberapa contoh pekerja seni. Para pekerja seni ini bekerja untuk membuat orang lain merasa senang dan semakin menghargai keindahan di sekitarnya. Apakah kamu menyukai seni tari? Ada banyak penari daerah yang telah berjasa bagi perkembangan seni di Indonesia dan memperkenalkan budaya Indonesia ke mancanegara. Para penari daerah biasanya bermula dari kesenangan menari dan menurunkan tradisi seni daerah. Sungguh mulia peran para penari daerah itu. Kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Seorang ibu bernama Supinah mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai seorang penari gandrung. Tari gandrung berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur yang sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Tari gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Oleh karenanya, pada awalnya penari gandrung adalah laki-laki. Pada tahun 1895 mulai muncul generasi penari gandrung wanita. Ibu Supinah mulai menjadi penari gandrung pada usia 14 tahun, yaitu sejak tahun 1979. Ibu Supinah belajar pada sebuah kelompok tari gandrung yang dipimpin oleh Akidah, yaitu Gandrung Akidah. Di sana Bu Supinah belajar dengan rajin sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, diperkenankan menari di pentas. Saat itu, Ibu Supinah sering tampil di pentas untuk acara-acara tertentu seperti undangan atau perkawinan yang biasa digelar di masyarakat Banyuwangi. Ibu Supinah tidak pernah menyesali keputusannya untuk menjadi seorang penari gandrung. Ibu Supinah bangga karena tari gandrung melambangkan kesuburan. Ibu Supinah bahkan pernah diundang menari ke mancanegara, seperti Amerika, Korea, dan Cina. Ibu Supinah tidak menyangka bahwa profesinya sebagai penari gandrung mendapatkan penghormatan yang tinggi. Ibu Supinah bangga telah mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Apa nama dan asal daerah dari tarian yang menjadi profesi Ibu Supinah? Nama tarian yang menjadi profesi Supinah adalah tari gandrung berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Apakah peran tarian tersebut pada saat perjuangan melawan penjajahan? Tari gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Sikap dan nilai apa sajakah yang ditunjukkan Ibu Supinah sebagai seorang penari daerah? Sebagai seorang penari, Ibu Supinah menunjukkan sikap belajar dengan rajin dan tidak pernah menyesali keputusannya, dan merasa bangga dengan tari gandrung. Sedangkan nilai yang ditunjukkan adalah ikut mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Menurutmu nilai sikap dan keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang penari? Sikap yang diperlukan untuk menjadi seorang penari adalah sikap cinta dan bangga atas kebudayaan bangsa.
Sementara sikap yang dibutuhkan adalah kedisiplinan, kerja keras, dan pantang menyerah dalam berlatih. Adapun keterampilan yang dibutuhkan adalah keterampilan melakukan gerakan tarian dengan baik. Kehidupan seorang penari menarik untuk diketahui. Dengan kecintaannya terhadap seni daerah, Ibu Supinah berupaya keras untuk melestarikan warisan budaya daerah. Di sini ada puisi berjudul Puisi Penari karya khas Cahya Trilion Laksono. Teman-teman bisa membacanya sendiri atau di depan orang tua dan keluarga di rumah. Apakah judul puisi di atas? Siapakah penulisnya? Judul puisi di atas adalah Puisi Penari, karya khas Cahya Trilion Laksono. Terdiri atas berapa baitkah puisi penari? Puisi tersebut terdiri atas 6 bait. Terdiri atas berapa bariskah puisi tersebut? Setiap bait terdiri dari 2 baris, sehingga puisi tersebut terdiri atas 12 baris. Bercerita tentang apakah puisi penari? Puisi penari menceritakan tentang gemulainya seorang penari yang tercermin dari gerakan, lirik mata, dan senyumannya. Mari kita amati gambar berikut, kira-kira ini tarian dari mana saja ya? Yuk kita pasangkan sesuai gambarnya satu persatu. Di bawah ini ada salah satu tari dari Yogyakarta, tari Srimpi. Tarian dari Yogyakarta yang sudah sangat terkenal hingga kancah internasional adalah tari Serimpi. Dulunya, tarian ini merupakan salah satu tarian khas Yogyakarta yang dianggap sakral dan hanya boleh dipertunjukkan di lingkungan keraton saja. Tari Serimpi lebih dipertunjukkan untuk acara-acara resmi saja seperti acara ritual kenegaraan hingga acara peringatan naiknya tahta sultan. Namun semakin berkembangnya zaman, tari Serimpi ini boleh ditarikan di beberapa acara lainnya seperti acara penyambutan tamu dan lain sebagainya. Perlu diketahui, tari Serimpi ini dimainkan oleh 4 orang penari wanita yang terlihat sangat cantik dan juga anggun. Ciri khas dari tari Serimpi ini yaitu gerakan yang lambat dan lemah gemulai yang mana memberikan makna kelemah lembutan dan juga kesopanan. Negara Indonesia memang kaya akan budaya dengan beragam masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau dan perairan laut yang luas. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya dari makhluk hidup yang hidup dan berkembang di dalamnya. Manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuat punah. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Apakah manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya? Hewan pengurai berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Beberapa manfaat tersebut sebagai berikut. Sumber bahan pangan.
Hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain sapi, ayam, udang, dan ikan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain sayuran, buah-buahan, dan palawija seperti padi, kedelai, dan jagung. Bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas. Sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba. Serat-serat ini diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. Peralatan rumah tangga. Banyak perabot rumah tangga terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Contohnya adalah kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan pinus. Produk kesehatan. Tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat. Beberapa jenis hewan juga dimanfaatkan untuk obat-obatan seperti kadal, kelelawar, dan cacing. Buatlah sebuah peta pikiran untuk menjelaskan manfaat tumbuhan dan hewan terhadap kehidupan manusia. Jelaskan manfaat tumbuhan bagi lingkungan sekitarnya. Manfaat tumbuhan bagi lingkungan sekitar Mia adalah sebagai bahan makanan, bahan pakaian, penghasil oksigen dan penyerap karbodioksida. Jelaskan manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya. Manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya adalah sebagai bahan makanan, bahan pakaian, objek uji coba, bahan obat, bahan kerajinan, dan membantu pekerjaan manusia. Apakah yang akan terjadi pada daerah yang tidak subur sehingga tumbuhan sulit tumbuh? Jika tidak ada tumbuhan yang akan terjadi adalah suhunya akan berubah secara drastis, hewan-hewan banyak yang punah, dan akan terjadi kekeringan sebab tidak ada air. Apakah yang akan terjadi pada hewan-hewan yang berada di hutan yang telah dirusak oleh kegiatan manusia? Hewan-hewan yang berada di hutan yang telah dirusak oleh manusia akan mengalami kekurangan makanan dan dapat menyebabkan kepunahan. Berikut ini merupakan contoh hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan rumah dan manfaatnya. Berikut ini merupakan contoh hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah dan manfaatnya. Adakah tumbuhan yang sama ada di rumah dan sekolahmu? Ada, yaitu tumbuhan mawar dan palem. Jika ada, apakah keduanya dimanfaatkan dengan cara yang sama? Ya, keduanya dimanfaatkan sebagai peneduh dan tanaman hias. Adakah hewan yang sama yang ada di rumah dan sekolahmu? Ada, yaitu hewan ikan. Jika ada, apakah keduanya dimanfaatkan dengan cara yang sama? Ikan di rumah untuk dikonsumsi sementara di sekolah hanya sebagai objek percobaan. Apakah yang dapat kamu simpulkan dari hasil pengamatanmu di atas? Kesimpulanku, manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tumbuhan dan hewan perlu dijaga kelestariannya. Terima kasih teman-teman. Semangat belajar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.